Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah nikmah karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Semoga kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin ditambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajarannya, menerapkan syariatnya, dengan harapan kelak bisa dikumpulkan dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian Risalah Iman kali ini kita akan membahas tentang surga dan para penghuni surga. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang iman, ada yang ingkar. Dan masing-masing dari golongan-golongan tersebut ada tempatnya. Orang yang taat, orang yang beriman, orang yang melakukan kebaikan, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di dalam surga. Sedangkan orang yang ingkar, orang yang tidak beriman, orang yang ahli maksiat, bahkan melakukan keburukan, maka tempatnya kelak di akhirat adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian dari makhluknya ada yang diberikan olehnya taufik dan hidayah, sehingga dia mempercayai keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kemudian meyakini agama Islam sampai meninggal dunia dalam keadaan muslim. Orang yang seperti ini akan mendapatkan jaminan surga kelak di akhirat. Sebaliknya, orang yang ingkar, orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, maka kelak di akhirat tempatnya adalah neraka. Pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga adalah tempat kenikmatan. Surga adalah tempat keselamatan. Surga adalah tempat kebahagiaan. Semua yang ada di surga adalah kenikmatan. Tidak ada yang susah, tidak ada yang gundah, tidak ada yang sedih. Semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Semuanya hidup, tidak ada yang mati. Semuanya bahagia, tidak ada yang sedih. Itulah surga. Surga tempatnya di atas langit ketujuh, dan atapnya adalah arasy, makhluk Allah yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya, tapi Allah menciptakan arasy untuk menunjukkan kekuasaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus, fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa fawqahu 'arsyur rahman." Jika kalian memohon kepada Allah surga, maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah yang berada di dataran yang paling tinggi di dalam surga dan di tengah-tengah surga. Dan di atasnya surga
atapnya surga adalah arasy, makhluk Allah yang paling besar, lebih besar daripada 7 langit, 7 bumi, lebih besar daripada makhluk Allah yang bernama kursi. Ini artinya bahwa surga ada, wajib kita meyakini adanya surga. Siapakah orang yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan di dalam surga? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bergegaslah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, yang kemudian kalian nanti akan mendapatkan surga, dan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Mereka yang senantiasa melakukan kewajiban dan mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Tapi ingat, lakukanlah yang wajib sebelum kita melakukan hal-hal yang sunnah. Jika semua yang wajib kita lakukan, maka insya Allah kita termasuk orang yang selamat di akhirat. Begitu pula hendaknya kita meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala, karena setiap kemaksiatan ada nilai dosa yang kemudian kita harus mempertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sekecil apapun perbuatan baik akan ada balasannya di akhirat. Sekecil apapun perbuatan buruk juga ada catatannya kelak di akhirat. Pemirsa Al-Sinta TV yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian ini setelah jeda berikut ini. Pemirsa Al-Sinta TV yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah tahu surga dan beriman tentang adanya surga, maka kita ingin lebih tahu bagaimanakah surga dan penduduk surga. Rasulullah SAW suatu ketika beliau bersama para sahabatnya, beliau mengatakan, hal musammirun lil jannah. Adakah di antara kalian yang mau bergegas menyingsingkan lengan bajunya untuk bisa mendapatkan surga? Sebelum dijawab oleh para sahabatnya, Rasulullah kemudian mengatakan, hiya wa rabbil ka'bati nurun yatala'la wa raihanatun tahtaz wa qasrun masyid wa nahrun muttarid wa fakihatun kathiratun nadijah wa zawjatun hasna'u jamilah wa hulalun kathirah fi muqamin abadiyin fi habratin wa nadhrah. Surga itu demi Allah sesuatu yang bercahaya, penuh cahaya yang bergemerlapan, penuh dengan hamparan hijau yang enak untuk dipandang, penuh dengan istana-istana yang tinggi menjulang, penuh dengan sungai-sungai yang panjang terbentang, penuh dengan buah-buahan yang masak dan matang, penuh dengan bidadari-bidadari surga yang cantik rupawan, penuh dengan hiasan-hiasan yang sungguh luar biasa indahnya. Semuanya dalam keabadian, semuanya berseri-seri. Ketika kemudian para sahabat mendengar penjelasan Rasulullah tentang surga, apa kata mereka? Nahnu musammiruna lil jannah. Kami ya Rasulullah adalah orang yang ingin bergegas untuk mendapatkan surga. Apa kata Rasulullah? Qulu insyaallah. Katakan insyaallah. Jadi surga di dalam hadis Rasulullah SAW ini dikatakan adalah sesuatu yang penuh dengan cahaya. Tidak ada cahaya sekuat cahaya surga. Tidak ada sinar seterang sinar surga.
kita ketika melihat matahari, lama kita memandang tidak akan pernah kuat mata kita. Karena begitu kuatnya, begitu cerahnya sinar matahari. Tapi cahaya surga lebih daripada itu semuanya. Tidak ada satupun di tataran surga yang gelap, semuanya bercahaya. Penduduknya bercahaya, bidadarinya bercahaya. Ya wa rabbil ka'bati nurun yatala'la wa raihanatun tahtaz. Surga penuh dengan hamparan hijau yang enak untuk dipandang. Ketika kita dalam keadaan penat, ketika kita ingin istirahat, maka biasanya kita ingin melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Untuk mengembalikan aktivitas otak kita, surga adalah penuh dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Hijau, enak untuk dipandang. Surga ada di sana istana-istana yang tinggi menjulang. Istana-istana tersebut terbuat dari mutiara. Bukan istana-istana layaknya di dunia. Istana-istana tersebut untuk penduduk surga. Dan ingat, penduduk surga tidak seperti kita. Penduduk surga besar badannya, 60 hasta tingginya, 7 hasta lebar badannya. 60 hasta, kalau kemudian menggunakan hasta kita sekarang ini, 60 hasta itu kira-kira adalah 30 meter. 7 hasta itu kira-kira adalah 3,5 meter. Tingginya 30 meter, lebar badannya 3,5 meter. Begitu besarnya jasad dan bentuk tubuh penduduk surga. Kalau kemudian mereka disiapkan istana-istana di dalamnya, betapa tingginya istana itu. Dan istana di surga terbuat dari mutiara. Surga penuh dengan hamparan sungai-sungai yang membentang. Sungai-sungai di surga bukanlah seperti sungai-sungai kita di dunia. Sungai-sungai di surga yang disebutkan di dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar, akan mengalir di atas permukaan dataran surga sungai-sungai. Sungai dari air yang jernih tidak pernah keruh. Sungai dari air susu yang begitu putihnya tidak pernah masam. Sungai dari madu yang lebih jernih, lebih manis daripada madu di dunia. Bahkan ada sungai dari khamr yang tidak seperti khamr di dunia, tidak memabukkan dan tidak najis. Semua penduduk surga akan mendapatkan sungai-sungai tersebut, dan mereka ketika minum dari sungai-sungai tersebut tidak harus kemudian turun dengan susah payah mengambilnya, tapi sungai-sungai itu ada di hamparan dataran surga. Begitu luar biasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Wa fakihatun katsiratun nadijah. Yang berikutnya Rasulullah SAW menyebutkan ada buah-buahan yang begitu banyak dan semuanya matang. Penduduk surga jika ingin dia mendapatkan buah-buahan di dalam surga, tidak dengan susah payah seperti kita di dunia harus memanjat, kemudian mencari dan mengambil mana yang matang. Tapi kemudian penduduk surga ketika ingin makan buah-buahan di dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dahan-dahan pohon-pohon yang ada di surga itu kemudian melambai turun ke bawah. Qutufuha daniyah. Dahan-dahannya kemudian turun ke bawah dan penduduk surga mengambilnya dengan begitu mudahnya. Kemudian kembali lagi dahan tersebut ke atas dan ada buahnya lagi. Begitulah seterusnya. Bahkan kemudian penduduk surga, jika kemudian mereka melihat ada burung yang terbang dan mereka menginginkan burung tersebut dalam keadaan matang, maka burung itu pun akan turun ke bawah dalam keadaan apa yang dia inginkan. Walahmu tayrin mimma yashtahun, dan daging burung sebagaimana yang dia inginkan. Kemudian di dalam surga ada bidadari surga yang cantik dan rupawan. Dan kita tahu bagaimana sifat-sifat bidadari tersebut. Tidak ada kecantikannya yang kemudian bisa ditandingi oleh perempuan-perempuan di dunia ini. Semuanya adalah wanita-wanita sholihah. Semuanya adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya, dan mereka orang-orang laki-laki yang kemudian mendapatkan bidadari-bidadari tersebut.
Kemudian di dalam surga ada hiasan-hiasan yang begitu banyaknya. Semua penduduk surga akan mendapatkan perhiasan itu. Pakaiannya dari sutra. Kemudian mereka juga mendapatkan cincin-cincin dari perak. Itulah penduduk surga. Semua kebahagiaannya mereka dapatkan untuk selama-lamanya. Pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang surga setelah jeda berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan penduduk surga mereka dapatkan untuk selama-lamanya, bukan dalam jenjang waktu tertentu. Karena surga kekal, penduduknya pun juga kekal. Khalidina fiha abada. Mereka akan berada di dalam surga untuk selama-lamanya. Sehingga kenikmatan yang mereka dapatkannya pun juga disebutkan di dalam Al-Quran. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya mereka ada di dalam surga. Dan Rasulullah mengatakan, fi muqamin abadiyin. Semuanya untuk keabadian. Fi habratin wa nadra. Mereka berseri-seri, mereka semuanya bahagia. Itulah penduduk surga. Kebahagiaan yang tiada tara ketika kemudian seseorang mendapatkan kenikmatan surga. Di dunia, kita ingin kenikmatan-kenikmatan di dunia, tapi tidak akan pernah kenikmatan di dunia bisa menandingi kenikmatan di dalam surga. Karenanya kemudian orang-orang soleh mengatakan, man u'tiyad dunya wa lam yu'tal iman faka'annahu lam yu'ta syai'a wa man u'tiyal iman wa lam yu'tad dunya faka'annahu ma muni'a syai'a. Orang yang diberikan kenikmatan dunia tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan iman, maka seakan-akan dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, orang yang mendapatkan kenikmatan iman, seandainya di dunia dia tidak mendapatkan apa-apa, maka sudah cukup dia mendapatkan semuanya. Karena orang yang sengsara di dunia, orang yang paling miskin di dunia, orang yang paling mendapatkan ujian dan cobaan di dunia, dan kemudian dia beriman, ketika kelak nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga, maka tidak akan merasakan apa-apa dari kesengsaraan, kesedihan, dan kemiskinan di dunia. Ketika dimasukkan ke dalam surga ditanya, adakah pernah kamu merasakan kesengsaraan? Maka semuanya bagi dia sudah lupa, sudah tidak ada lagi kesengsaraan dan kesedihan. Yang ada adalah kebahagiaan. Sebaliknya, jika orang di dunia merupakan orang yang paling kaya, semua kenikmatan dunia dia dapatkan, tapi kemudian tidak mendapatkan nikmat iman, maka orang ini kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, ditanya, adakah pernah kamu mendapatkan kebahagiaan? Orang ini mengatakan tidak ada. Karena semua kebahagiaan itu sirna. Dia lupakan ketika kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Karenanya, mari kita perteguh iman kita, perbanyak amal ibadah kita, sehingga kita menjadi insan yang bertakwa. Karena surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita bertakwa, maka pahalanya besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Seandainya kita tidak sampai kepada derajat orang-orang yang soleh, tapi kemudian kita jaga iman kita dan terus kita lakukan amalan-amalan ibadah kita, mudah-mudahan kita pun juga kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Itulah yang kita inginkan. Kita ingin dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang soleh dan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, sehingga kelak kita mendapatkan kebahagiaan di dalam surga. Inilah kajian Risalah Iman pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.